Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gufron Malik dari kelompok 3 mata kuliah leadership atau kepemimpinan. Kami di sini beranggotakan 4 orang yang mana akan menjelaskan materi yang berjudul karisma dan karakter kepemimpinan. Yang pertama merupakan ada capaian pembelajaran materi perkuliahan. Jadi mahasiswa harus mampu menjelaskan perilaku dan karakter kepemimpinan terkait dengan kinerjanya. Nah, ini topik pembahasannya. Ini yang pertama ada birokrasi dan karisma. Lalu yang kedua itu ada kepemimpinan karismatik. Nah, ini ada kata-kata ya, quotes. Power comes through cooperation, independence through service, and a greater self through selflessness. Yang artinya kekuasaan datang melalui kerjasama, kebebasan melalui pelayan, dan diri yang besar karena tidak mementingkan diri sendiri. Tao Te Ching. Jadi Tao Te Ching ini merupakan buku ya, atau Alkitab gitu, yang mana isinya menjelaskan tentang mengeksplorasi konsep Tao atau jalan alam dan dampaknya yang mendalam pada eksistensi manusia. Jadi melalui syair-syair yang ringkas, buku ini menawarkan wawasan tentang cara menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis dengan menekankan pentingnya kesederhanaan, kerendahan hati, dan keterkaitan semua hal. Okay, next. Lalu ada birokrasi dan karisma. Jadi istilah yang sering dikonotasikan dengan ketidakefisienan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Birokrasi. Nah, jadi dalam sejarahnya, birokrasi merupakan sebuah pendekatan yang memberikan landasan kewenangan berdasarkan pemikiran legal rasional karena didasarkan pada kontrak resmi antara pihak-pihak terkait. Nah, jadi kontrak ini menjelaskan apa yang diinginkan suatu pihak dan apa yang diharapkan dari pihak lain, serta apa yang akan diterima oleh satu pihak sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya. Jadi birokrasi ini didasarkan pada negosiasi rasional antara para pihak. Salah satunya, contohnya yaitu ya kontrak kerjasama yang legal rasional. Jadi kontrak kerjasama yang legal rasional ini akan membebaskan para pekerja dari tuntutan-tuntutan yang tidak adil dan tidak beralasan yang dibuat oleh para pemilik perusahaan, sehingga pekerja akan mampu mengendalikan kehidupannya sendiri. Nah, sistem legal rasional ini memiliki kemiripan dengan kepemimpinan transaksional. Nah, ini ada tentang kewenangan karismatik. Jadi pemimpin karismatik di sini adalah pemimpin yang tiba-tiba memiliki wewenang kepemimpinan, karisma. Karismos dalam bahasa Yunani atau Persia kuno yang berarti sebuah pemberian para dewa yang dihadiahkan kepada seseorang. Jadi kepemimpinan karismatik yaitu mengacu kepada seseorang yang memperoleh wewenang kepemimpinan melalui suatu pemberian dewa yang tidak dikenal sebagai individu tertentu. Nah, jadi pemimpin karismatik, hak dan kekuasaannya hanya diberikan pada tokoh karismatik, bukan keturunannya. Mudah dikenali karena karismanya. Lalu ada pemimpin keturunan, yaitu kewenangan penguasaan bersifat turun-temurun seperti sebuah kerajaan dan sering tidak berkarisma, tidak tegas, tidak menginspirasi atau membangkitkan hatian pengikutnya. Namun bisa jadi pemimpin karismatik membangun dinastinya sendiri. Jadi menjadi raja yang turun-temurun merupakan hasil jangka panjang dari kepemimpinan karismatik ya. Salah satu contohnya ya ada terjadi di negara kita tercinta ini. Oke, dalam dunia bisnis, jadi manusia butuh akan pertemanan dan kontak sosial
kebutuhan akan afiliasi, lalu lanjut setiap orang memiliki kebutuhan akan hubungan sosial dalam tingkat tertentu, bisa motif atau motivasi, dan lain-lain. Motif yang dianggap penting untuk sukses bagi wirausahawan adalah kebutuhan untuk berprestasi. Berprestasi dapat mendorong keberhasilan mereka dalam mewujudkan visi dan misi usahanya. Lain halnya dengan manajer atau eksekutif perusahaan yang dicirikan dengan suatu kebutuhan yang kuat akan kekuasaan. Jadi kita kalau bicara soal birokrasi dalam perusahaan. Jadi sini memiliki dampak, kendali atau pengaruh untuk orang lain. Kelompok atau dunia yang lebih luas. Jadi di sini ada jenis kekuasaan juga. Kekuasaan prososial. Kekuasaan yang digunakan memiliki manfaat positif bagi seluruh organisasi. Misalnya, organisasi yang kekuasaannya tidak berpusat pada sedikit orang di manajemen puncak saja, namun terdistribusi pada banyak orang. Jadi dia mencakup seluruh banyak orang, tidak hanya berpihak ke satu orang atau satu arah doang. Terus yang kedua ini ada kekuasaan yang dipribadikan, yaitu kekuasaan dilihat sebagai suatu yang bersifat pribadi untuk membedakan diri dari orang lain dan membuktikan status khusus mereka. Misalnya manajer yang ingin mendominasi menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, banyak yang terjadi di kota-kota besar. Pengembangan kebutuhan akan kekuasaan. Tahap 1, mencapai kekuasaan melalui hubungan dengan orang lain. Tahap 2, memperoleh kekuasaan melalui tindakan sendiri. Tahap 3, mengelola kekuasaan melalui pengaruh seorang pada atau bersama orang lain. Tahap 4, pemimpin lembaga-lembaga menggunakan kekuasaan untuk mentransformasikan orang dan organisasi. Tahap perkembangan kebutuhan akan kekuasaan. Jadi yang pertama ini ada tahap orang-orang yang memiliki ketergantungan. Nah, ekspektasi yang dipribadikan, jadi dia bergantung pada orang tua atau figur yang berwenang lain. Nah, ekspresi prososial ya, persahabatan dan interaksi sosial. Lalu kedua ada orang-orang yang berprestasi secara independen. Nah, ini ekspresinya yang dipribadikan, memperoleh dan memiliki suatu objek. Ekspresi prososialnya mencapai tujuan. Nomor 3, orang yang berprestasi secara sosial, mengalahkan orang lain, berprestasi dengan cara-cara yang menghasilkan manfaat sosial. Lalu ada yang 3B, tadi 3A, sekarang 3B, manajer atau pemimpin transaksional, menyelesaikan pekerjaan dengan melakukan sendiri bila perlu. Bila membutuhkan seorang ya dia membutuhkan orang atau tim. Memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan, mengendalikan bersama. Nah, itu manajer atau seorang pemimpin transaksional. Ada pemimpin karismatik, mendominasi dan memperoleh kendali atas orang lain. Jadi dia memperoleh kendali dari orang-orang lain atau bawahannya. Yang terakhir ada pemimpin transformasional, menanamkan nilai-nilai yang seorang miliki pada orang lain. Mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat dibagi, membantu orang-orang yang berprestasi untuk naik. Oke, next. Jadi kesimpulan ya, pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mampu menarik, menginspirasi, dan memotivasi orang lain melalui pesona, kepribadian, dan kemampuan komunikasi mereka. Menciptakan lingkungan di mana orang termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ya, tadi contoh-contohnya bisa dilihat dari rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, visi yang jelas, memiliki empati yang tinggi, kemampuan untuk menginspirasi dan motivasi. Jadi dari semua itu dia mampu meningkatkan kinerja tim, meningkatkan kepuasan kerja karyawan atau bawahannya.
atau meningkatkan kepercayaan dari stakeholder atau atasan ya, para pimpinan direksi, dan meningkatkan inovasi dan kreativitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Gufron Malik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.